Selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Mei tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kalau minggu lalu itu saya merasa tertarik bacaannya ke satu hal yang sifatnya makro besar, jadi kayak saya ngomongin hal besar gitu. Padahal kan kalau kita sudah lewat gitu ya, dan saya juga nggak terlalu mengerti kenapa ketarik itu bahasannya ke sana, barangkali juga mood saya secara pribadi. Tapi di beberapa hal kalau saya pribadi melihat memang ada kesamaannya walaupun tidak sama persis dengan apa yang saya bacakan kemarin. Jadi teman-teman juga kalau misalnya saya membawakan ceritanya itu seperti drama yang kayaknya jauh dari kehidupan kita, poin-poin besarnya biasanya kalau saya biasanya tetap ada kaitannya dengan kehidupan kita. Satu hal yang saya lihat dari pekan lalu adalah relatif heavy ya. Banyak teman saya yang sakit. Saya tuh kebetulan juga tidak terlalu sering sakit, tetapi saya melihat tuh energinya itu sangat membawa down gitu ya. Sehingga saya sepertinya perlu mengingatkan bahwa kita hidup itu selalu ada naik turunnya gitu. Dan kalau kita berada di titik terendah gitu ya, termasuk mungkin pekan lalu, don't take it very seriously. Ya, saya tahu kata itu kayaknya sedang bercanda dan gak lucu gitu ya. Tapi kadang-kadang kita memang harus berpikir seperti itu. Pada saat kita merasa berat ya, sakit, semua masalah kayak tertimpa ke kita, don't take it very seriously ya. Jangan terlalu serius. Kenapa? Karena memang hidup itu ada naik turunnya. Kita terima situasi ketika down itu ya apa adanya seperti itu, dan kita hanya harus bertahan sampai kita lewat masa itu. Jalanin aja. Jadi kalau misalnya kita harus berhadapan dengan orang yang bolak-balik tuh, males banget harus ngomong sama dia lagi. Tapi kita nggak ada jalan lain kecuali ngomong sama dia. Ya jalanin aja, dia minta apa, karena kalau memang hubungannya adalah atasan dan bawahan, dan memang yang diminta itu masuk akal, tapi berat di kita gitu ya, jalanin aja. This too will pass gitu loh intinya. Nah, barangkali itu yang saya rasakan ketika mulai membaca bacaan kali ini. Saya nggak tahu akan dibawa kemana bacaan ini. Seperti biasa, hang on, kita sama-sama ngelewatin masa ini gitu ya. Nah, ada satu hal dalam pekan ini akan ada bulan baru di Taurus. Kalau saya lihat dari sini, exact aspek, conjunction Sun dan Moon, itu bulan baru di Taurus pada tanggal 8 Mei tahun 2024. Kalau di waktu Indonesia bagian Barat, dia pukul 10:23 pagi hari. Dan kalau kita lihat, saya belum menyiapkan tadi bulan baru di Taurus. Bulan baru di Taurus. Ya. Prosperity lies ahead. Ya, barangkali ini kalau kita menganggap bahwa semua masalah kemarin berat, kita optimis bahwa semua itu akan berlalu gitu, dan apa yang kita peroleh dari bulan baru di Taurus ini adalah prosperity lies ahead. Jadi kesejahteraan itu ada di depan kita. Yeah, let's read. This card will often come up when you're inquiring about financial matter or when you're doubting your self-worth. The card suggests you can have what you want, including material things, but you must believe in yourself. This comes down to the laws of attraction. Value yourself and others will value you too. You can create abundance. Taurus is associated with luxurious Venus, and that card holds the new moon energy. So now is a good time to take a 12-month financial plan. Jadi kalau menurut saya ini sih sebenarnya kalau saya langsung paham karena apa? Karena memang relate sama saya. Jadi ada masalah yang sekian lama gitu ya. Ini terkait dengan pemikiran tentang finansial, pekerjaan yang menghasilkan, artinya bukan pekerjaan yang berkreativitas saja, tetapi juga menghasilkan penghidupan buat kita, kesejahteraan buat kita. Itu sepertinya sudah ada masalah cukup lama, dan
kita tuh kayak sakirap men gitu ya, kita terima aja, jalanin terus. Nah barangkali ini adalah saat yang tepat, new moon adalah hal yang baru ya, satu hal yang baru, kita bisa mulai baru, ada pengakhiran dari sesuatu, kita mulai sesuatu yang lebih Taurus. Taurus itu apa? Taurus itu pengaturnya adalah Venus. Venus adalah tentang percintaan, kenikmatan, keuangan. Mungkin kalau yang lainnya adalah saudara sekandung ya, itu juga termasuk yang dikelola oleh atau areanya si Taurus. Jadi barangkali ya materi-materi atau jadi yang sifatnya tangible, yang sifatnya operasional, terus down to earth. Jadi langsung ya udah, kalau gitu jangan ide aja, jangan gagasan doang, kerjain aja sekarang. Apa yang harus dikerjakan, kerjakan. Nah, start busy gitu loh, start working it out gitu. Jadi termasuk ya kalau misalnya kita yang tadinya hanya punya rencana-rencana aja gitu ya, jangan hanya rencana aja, rencana itu udah berapa lama di kepala kita. Ayo kita mulai lakukan kegiatan ini. Yeah, this card can also signal a start of new relationship ya tadi ya, or of the sexual times. If you've been wrestling with something for a long time, the new moon in sturdy Taurus is sign not to give up just yet. Tapi ada bagian lain dari sini yang artinya juga ya, artinya kalau kita masih harus berjuang, ya jangan give up, apalagi kalau kita sedang bicara tentang hal yang penting dalam kehidupan kita. Just don't give up just yet gitu ya. Intinya sebenarnya kembali kepada kita sendiri ya. Kalau kita ingin mulai, new moon in Taurus itu memberi isyarat bahwa kita bisa mulai sesuatu yang baru yang lebih jelas hasilnya buat kita, dari hubungan, dari keuangan, dari pekerjaan, dan apapun itu ya. Dalam hubungan dengan saudara sekandung itu juga termasuk di situ. Termasuk juga karena Taurus itu juga kenikmatan, termasuk kenikmatan seksual di sini yang sifatnya ya yang kehidupan sehari-hari. Jadi Taurus itu depannya apa? Depannya Scorpio kan. Jadi kalau Scorpio itu oposisinya itu lebih darker ya. Jadi kalau di sini lebih kelihatan. Jadi kayak selebriti ya, saya lagi ngomong penggambarannya. Selebriti itu ada kenikmatannya, dan biasanya itu yang dilihat oleh banyak orang. Fame and fortune ya, terkenal, gaya, keren, duitnya banyak gitu. Itu yang diinginkan semua orang, dan itu Taurus. Nah, di balik itu Scorpio itu adalah kehidupan di balik dari fame and fortune itu kan, semua hal selalu ada yang dibayar. Nah, itu adalah Scorpio-nya. Nah, sekarang karena bulan barunya ada di Taurus, maka kita sedang menikmati hal tersebut ya. Ya, menikmati hal tersebut. Kalau tadinya masih berada di situasi yang struggling, barangkali ini saatnya kita ya masuk ke dunia tadi tersebut ya, menjadi lebih grounded, menjadi lebih tahu apa yang harus dilakukan, dan hasilnya juga jelas. Itu sebenarnya adalah makna dari bulan baru di Taurus. Anyway, itu baru terjadi hari Rabu tadi yang sudah kita lihat. Sekarang kita kembali lagi ke bacaan hariannya. Hari Senin. Hari Senin ini penuh sekali banyak. Maksudnya banyak orang terlibat dengan kita. Kita lihat dari bulan yang conjunction dengan banyak hal, karena bulan bergeraknya cepat, mulai dari conjunction dengan North Node dengan Merkurius, berarti kita akan bla 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 banyak sekali. Dengan Chiron artinya kita mencoba untuk melihat masa depan apa yang masih kita bisa perbaiki, tapi juga ada Aries di sini. Udah lama nih Mbak Aries-nya ini di sini terus berada di Aries. Ini sebenarnya termasuk salah satu ganjelan cerita di mana setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya real gitu ya, selalu ada orang yang naysayer gitu istilahnya ya. Oh, kalau gitu mah nggak bisa. Itu kalau gue juga udah pernah bikin nggak jadi kan. Pokoknya kalimat-kalimat seperti itu tuh selalu ada orang yang bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita harus ketemu ketika kita dengan semangat 45-nya itu kita ingin melakukan sesuatu, semangat 86 kali ya. Tapi terus
Ternyata ada yang bilang, gitu aja mah, aku juga udah dari dulu gini, tapi buktinya nggak ada gitu. Makanya mereka semua berusaha untuk membuat kita down. Nah itulah, jadi ada dua energi itu. Energi ketika kita bersemangat ya, Aries itu bersemangat. Dan kita punya kebutuhan untuk menang, jadi kita mau berjuang. Karena kita butuh untuk menang, makanya kita mau berjuang gitu ya. Tapi selalu ada pihak yang naysayers tadi seperti itu. Enggak apa-apa, tetap aja fokus. Tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya kita harus ketemu dengan situasi di mana kita males banget karena kita dinegasi terus, dibilang enggak terus gitu ya, ditolak terus, ya jangan putus asa juga gitu. Dan ini barangkali termasuk energi yang ada di hari Senin menjadi kental. Hari Selasa bulan sudah ada di 4 derajat 27 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan dia akan conjunction dengan Venus, dan Venus ada di Taurus, dia di rumahnya sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang positif ya kalau dari bacaan astrologi. Kalau kita mengupayakan apa yang ada di areanya Taurus ya, kita dari zodiak apa aja nggak jadi masalah gitu ya. Kita mengupayakan satu hal yang di areanya Taurus, apa? Pemasukan yang lebih banyak, duit kita biar lebih banyak gitu ya, atau hubungan kita lebih manis, lebih menyenangkan. Itu tuh areanya Venus yang ada di Taurus. Kita bisa memaksimalkannya. Jadi kayak semesta memberi kesempatan kita dalam forte, dalam tenaga yang ada ekstranya untuk kita bisa menggapai hal tersebut kalau kita mengupayakan. Jadi effortnya di kita juga harus jelas. Itu hari Selasa kayaknya itu yang utama. Kita harus mengupayakan semuanya menjadi lebih jelas. Nah, kalau kita lihat dia square-nya dengan Pluto, maka pada hari Selasa itu adalah kita ditantang untuk bisa fokus dengan apa yang kita inginkan. Bahwa di luar sana ada yang membuat kita down, itu kita aware, kita tahu, tapi kita tidak harus memilih dia. Oke? Termasuk kalau perasaan down itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, praktekkan manajemen kalbu. Praktekkan manajemen kalbu pada hari Selasa. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga kita masih tetap bisa melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi kita punya visi sendiri ya. Bulan yang trine dengan Juno. Dari awal kita udah tahu tujuan kita ini. Dan ini adalah hal yang berharga buat kita. Tapi ada sesuatu yang membuat kita down, so what? Fokus hanya pada tujuan utama. Ini warning kalau ada hal yang buat kita down, ya manage dia. Jangan biarkan hal yang membuat down itu menguasai emosi kita. Kalau dia sudah menguasai emosi kita, maka pikiran kita ikut gelap. Sayang kan? Nah, padahal kita punya pikiran cemerlang, jangan sampai kecemerlangan pikiran kita, otak kita dibayang-bayangi oleh gelapnya emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan. Itu ya. Itu hari Selasa. Hari Rabu tadi bulan baru saya sudah bacakan, tapi dan kalau kita lihat di sini, kita lihat transitnya. Matahari itu sedang trine dengan Ceres dan Lilith. Dia sebentar lagi masuk dalam Grand Trine. Grand Trine yang saya sudah ceritakan sejak lama. Ini Grand Trine-nya lama banget ya, antara Jupiter, Uranus di Taurus ya, penggantian kepemimpinan. Kemarin saya sudah sebutkan Ceres yang ada di Capricorn. Bagaimana kita mengelola sumber daya supaya kita bisa berada di situasi yang terus aman, secure ya. Kemudian Lilith, di mana keberbedaan itu sebenarnya menjadi sahabat kita sekarang. Itu bukan hal yang harus kita musuhi, kita harus embrace keberbedaan, keunikan, dan terobosan dalam bekerja.
Nah, itu kan conjunction sebentar lagi dengan matahari. Paling tidak dia berada di derajat yang berdekatan. Ya, 18 derajat, 25 derajat. Iya, ada perbedaan cukup besar. 18 kurang 25 berapa? 85 sekitar. Ya, tapi masih di bawah 10 derajat. Artinya kalau kita menghitung ops-nya 10 derajat, maka dia masih di dalam satu tema. Jadi, ini adalah saat dimana kita mulai sesuatu yang baru. Puncaknya belum di sini, tetapi kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan ke depan. Itu hari Rabu, ya. Hari Kamis, bulan udah masuk Gemini. Ketika masuk Gemini itu biasanya kita mulai sibuk-sibuk lagi, ya. Kita sibuk telepon-teleponan, WA-WA-an atau email-emailan gitu ya, apapun. Tapi karena dia oposisi dengan Palas Athena yang retro yang saya sebutkan kemarin. Jadi kembali lagi ke hari Jumat pekan lalu, yang baru apa? Kalau dari saya adalah kesempatan untuk melakukan kreasi baru. Nah, teman-teman, karena kemarin kan kalau di bacaan yang aslinya adalah tentang orang yang baru atau sosok yang baru, belum tentu sosok atau orang. Karena orang atau sosok itu juga bisa perwakilan dari satu era, dari satu endeavor, upaya, ya. Nah, jadi kalau itu ada, maka pada hari Kamis kita harus berhadapan dengan hal yang kita sebutkan pada hari Jumat pekan lalu. Jadi kira-kira udah hampir seminggu dari pekan lalu. Nah, apapun isunya itu dihadapi saja. Ya, ini retro masih ada di Sagittarius, berada di 2 derajat, bulan ada di ini yang mana? Gemini. Maka hari Jumat ini adalah pertentangan antara pikiran yang operasional dengan yang lebih tinggi. Jadi ada pertentangan gitu loh. Pertentangan antara yang daily life atau mundane dengan yang higher thinking, apapun maknanya. Jadi kayak misalnya saya tuh harus bantu di sini karena kesehariannya di sini nanti berantakan kalau saya nggak di sini. Tapi kalau saya nggak kesini berarti saya meninggalkan cita-cita saya yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi ada oposisi, ada pertentangan, kontroversi antara satu hal yang sifatnya daily life yang menyelamatkan keseharian dengan sesuatu yang menyelamatkan satu hal yang lebih tinggi gitu ya. Yang diselamatkan adalah ideologi yang lebih tinggi karena dia di Sagittarius itu utamanya. Jadi di sini memang yang kerasa adalah pertentangan. Ya, pertentangan mungkin dialog di antara diri kita sendiri, dialog internal. Nah, hari Jumat, ini kebetulan kalau di tanggalan merah ya, hari Kamis sama Jumat. Kalau yang pakai tanggalan sebagai hari kerja, karena nggak semuanya pakai itu sebagai hari kerja. Bulan itu square dengan Saturnus. Kita kemudian berkonflik dengan aturan. Tapi dia trine dengan South Node. Jadi yang saya lihat di sini sebenarnya kita melihat bahwa masa lalu itu kita bisa melakukan semua, tapi entah kenapa sekarang semuanya tidak mudah karena harus begini, harus begitunya. Itu barangkali kita di dalam posisi yang tidak terupdate atau ya memang aturannya baru sekarang. Itu hari Jumat. Tapi dilewati saja seperti biasa. Nah, hari Sabtu pada tanggal 11 Mei ini kita lihat ada Yud. Yudnya itu ujung panahnya bulan, which is berarti ini sarannya sangat sedikit periodenya. Mungkin hari itu aja dan hanya siang hari aja. Yaitu ketika kita harus berkonflik dengan etika. Ya, karena kalau yang saya lihat sextile antara Palas Athena dan Pluto itu adalah hal yang sangat profound ya, sangat mendasar. Jadi membuat kita sangat imbalance emosinya. Karena kita tahu persis you're not going to be smart if you decide this way. Jadi kita tahu yang pinter itu keputusannya seperti apa.
Ya semua orang juga bilang dan saya juga tahu persis. Tapi I'm not doing the smart thing. Sebel nggak sih? Sebel kan? Jadi kalau kita tahu bahwa kita sedang melakukan hal bodoh gitu ya. Bukannya kita nggak ngerti, tapi kita memilih untuk melakukan hal yang bodoh ya. Itu kan kita nggak bisa apa-apa. Nggak semua itu diatur oleh logika kita. Dan mungkin logika kita pada saat itu sedang tidak optimal karena ini Palestinanya juga retro, atau mungkin memang ada emosi lain yang membuat kita berpikir logikanya menjadi kebalik-balik gitu. Ya. Nah, tapi apapun itu yang perlu kita lihat adalah orang-orang terpenting di dalam rumah. Orang-orang terpenting yang terdekat dengan kita. Apa dampaknya buat mereka kalau kita melakukan hal yang bodoh gitu ya. Itu dampaknya apa? Lebih banyak berpengaruh positif terhadap orang-orang di sekitar kita, atau nggak hanya orang-orang, terhadap kita sendiri secara pribadi, self kita akan hancur, di rumah kita nggak bisa tidur malam tenang gitu ya. Maka jangan lakukan itu. Tetap aja harus ke hati kita, dan kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan kehilangan self kita hanya karena kita ingin pinter, atau kitanya yang harus pinter terus adalah bagian dari kita, ya itulah gitu loh. Jadi, dan ini profound banget, sangat tergantung pada orang yang mengalami. Hari Minggu, bulan yang conjunction dengan Vesta, sebenarnya kalau saya pertama lihat adalah ini hari ibadah aja, as simple as that, itu yang paling gampang. Tapi tentu saja kan ini tidak semua seperti itu. Apa sih yang disebut bulan conjunction dengan Vesta? Ini juga termasuk kita mungkin sangat mengagumi idola kita. Mungkin kita seneng banget nonton film gitu ya, yang ditonton itu, wah, idola kita yang sampai ngeces itu kitanya nontonnya misalnya. Atau kita dengerin lagu-lagu yang kita suka, kita nyanyi sepanjang hari, something like that gitu ya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa nggak gitu ya, sedang jatuh cinta, wah, sampai kelepek gitu ya, sampai apapun kita lakukan gitu ya. Tapi kok iya gitu ya, kok iya ternyata banyak sekali masalahnya dengan kita jatuh cinta tanda petik tersebut gitu ya. Pertama, duit kita keluar jadi banyak banget gitu loh, untuk kesenangan yang tanda petik nggak jelas, tapi kita sumprit jatuh hati gitu ya. Tapi kita harus ngeluarin duit banyak banget, kayak kita nonton konser, bukan kita nonton konser, bayarin anak nonton konser gitu ya. Nonton konser yang harganya ya ampun gitu ya, tapi kok ya gimana gitu ya, sebenarnya antara rela nggak rela, tapi kalau ngelihat anak kita sampai histeris seneng banget gitu kan, ya kayaknya rupiah yang banyak itu kayak ya udahlah gitu loh, yang penting anak kita happy kayak gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya ada energi yang relatif harsh ya, karena square dengan Mars. Barangkali ya itu tadi, tidak semua setuju dengan apa yang kita putuskan, tapi somehow gitu ya, yang namanya juga udah ngefans banget ya, apa boleh buat gitu. Itu hari Minggu. Nah, hari Senin pekan depan tanggal 13 yang saya lihat adalah kita masih fokus ke diri atau dalam diri kita sendiri, dan kita harus berkonflik di dalam hati. Jadi entah di kantor atau tidak, tapi kayaknya saya melihat relatif heavy pekan depan. Jadi kembali lagi, pekan ini tuh kan kita harus mengambil keputusan besar. Ya, apapun yang terjadi, kita harus mengutamakan diri kita sendiri, itu ya. Kembali lagi, kita hidup buat siapa gitu. Kita bisa buat kita bisa mengedepankan orang-orang penting dalam kehidupan kita menjadi fokus dalam kehidupan kita. Tapi pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka adalah kita. Jadi mereka tidak akan pernah mengerti 100% tentang diri kita. Kalau kita berharap pengorbanan kita mendapatkan penghargaan, come on, ya, grow up. Enggak bakalan. Kalau kita mengorbankan semua buat orang lain, berarti kita terima. Pada satu hari mereka tidak berterima kasih, ungrateful ke kita, mereka go on dengan kehidupannya mereka, dan kita ditinggalkan berantakan sendiri. Kita harus bisa terima. Itu adalah
sisi gelap menolong. Menolong itu punya sisi gelap. Jangan pikir bahwa menolong itu semua adalah a good thing. No. Menolong itu sangat baik, sangat mulia. Karena sebagian dari resource-nya kita diserahkan kepada orang lain. Tapi kita manusia, kita tetap egois. Kita berharap bahwa apa yang kita serahkan ke orang lain itu adalah investasi. Yang namanya investasi tidak semuanya akan menguntungkan. Jauh lebih banyak investasi yang merugi, artinya kita sudah melepaskan. Kalau dari awal kita menolong seseorang, kita membantu seorang, kita berkorban demi orang lain, demi untuk mendapatkan balasan, maka itu adalah kesalahan dari cara berpikir kita. Apapun yang kita serahkan, kita lepaskan, powernya kita berikan kepada orang lain, sebagian besar dia tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Tapi kalau kita penolong yang sesungguhnya, kita sudah paham itu, kita sudah rela. Karena kalau kita masih ingin dia kembali, maka kita tukang ngutangin atau rentenir, which is kemudian kita harus menggunakan banyak tenaga yang kasar ya untuk membuat mereka mengerti bahwa mereka harus mengembalikan pada kita, dan itu semua harus dilakukan dengan paksa. Apakah kita mau membantu hanya untuk memaksa orang mengembalikan itu ke kita? It's your choice ya. Itu oke, kita masuk ke ruminya. The Lion and the Deer. Ini kan dua hal yang sebenarnya adalah di satu pihak. Nomornya berapa tadi? 22. Ya, ini kan hubungan sebenarnya. When you enter the garden of heart, you become fragrant like rose. Iya, kita selalu terpengaruh dan kita selalu mampu mempengaruhi. Jadi kalau kita punya relation, punya hubungan dengan orang lain, maka itu sifatnya adalah interaksi. Keduanya akan terpengaruh. When you fly toward heaven, you become graceful like the angel. Dan ini yang dimaksud adalah ketika hubungan ini adalah hubungan dengan pencipta kita. Itu juga ada interaksinya. Jadi kalau kita memperlakukan pencipta kita itu dekat di hati kita, cintai kita dengan sepenuh hati, maka itu yang keluar adalah cinta, karena dia reciprocate ya. Kalau kita hanya takut, ya berarti hubungannya tetap itu tadi, bos dan anak buah. Seperti itu. Nah, if you get burnt like oil, you become brilliant. When you become thin like hair in yearning, you joy leads the way. You'll be the kingdom and the king. You'll be paradise and the guardian angel. You'll be infidelity and you'll be faith. You'll be the lion and you'll be deer. Jadi udah, kalau punya hubungan itu udah complicated, makanya kita sebut complicated. Jadi kita udah nggak tahu ujung pangkalnya mana lagi, ya udah satu entangled gitu ya, nemplek gitu ya, udah nggak bisa dipisahkan gitu intinya, the lion and the deer. Tapi dipisahkan dua hal yang kita pikir adalah entitas yang berbeda, tapi sebenarnya udah menjadi satu entitas, satu konsep entitas yang baru, dua-dua. Itu yang saya lihat. Kita lihat dari Lenormand, 3 kartu. Wow. Jadi memang hardship-nya ini masih ada ya. Pekan lalu apa ya saya lupa, tapi yang jelas 2 pekan yang lalu kayaknya hardship ya. Tapi pekan ini masih kita harus penuh perjuangan ya. Ada libur 2 hari tapi nggak tahu kenapa ini penuh perjuangan banget. Dan perjuangan itu tidak harus satu hal yang sifatnya fisik dan keluar gitu ya, terlihat keluar. Mungkin keluar terlihatnya kayak semuanya happy, menyenangkan, melewati hari penuh tawa gitu. Tapi konflik itu ada di dalam hati. Dan untuk hal yang sifatnya adalah informasi keseharian, gambar burungnya ini. Jadi kayak
kita punya kedekatan dengan seseorang bahwa harusnya kita bisa membicarakan semua itu dengan mudah gitu mengalir gitu aja, but somehow nggak bisa, kayak sesuatu berhenti di leher kita gitu, nggak bisa aja, nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi justru di sini kita belajar ya, tapi mudah-mudahan nggak semua melewati hal ini. Intinya adalah ketika kita menyimpan rahasia, karena sukar sekali disampaikan. Kenapa sukar? Karena kita tidak tega membuatnya bereaksi sedih atau kita menjadi sedih gitu ya. Tapi ini ada kaitannya dengan proses pendewasaan kita. Proses di mana kita akan semakin cantik pada akhirnya. Kita tidak stay di satu level. Jadi kayaknya kalau disampaikan itu tidak bisa ditolak bahwa seberapapun sedihnya tetap harus dilewatin. Seberapapun perpisahan ini dibutuhkan. Karena kita tidak ingin menahan perkembangannya orang lain. Perkembangannya ini gambar lilinya. Ini yang saya lihat di sini. It's hard, tapi we have to let go. We need to let go. Dari kartu yang sudah saya ambil dan cari yang loncat, jumping, pertama adalah miracles. Jadi something happens di luar dari nalar kita atau mengejutkan kita, karena mungkin kita tidak tahu, dan ini mungkin dampak dari kemarin bulan purnama di Scorpio tuh baru kerasanya sekarang. Miracles. After the storm, the rainbow appears. No matter where we are, the instant a rainbow splashes across the sky, we usually stop and stand in awe. Some say the rainbows are messages from the Creator. Others say they are part of the electromagnetic spectrum phenomenon. But no matter the explanation for their existence, rainbows have struck awe in the hearts of the souls of many through time. Many traditions believe the rainbows are blessing from the Creator. A double rainbow is double the blessing. Ya, jadi ini gambarnya adalah rainbow yang ada double, berarti dia kalau dari fisikanya memang ada dua kumpulan awannya yang elektromagnetik tadi. Anyway, ya, apa yang bisa saya sampaikan kecuali just wait, just believe, berprasangka baik, celebration, let go, and have fun. Yeah, don't be so serious. Life is just to be fun, no? Nirvana Quartz, namanya aja udah Nirvana. Nirvana Quartz assists in stepping off the karmic wheel. Jadi memang kita kemarin kerja keras struggling karena kita memang harus bayar hutang kita, tanda petik. Hutang masa lalu kita, hutang mungkin kehidupan masa lalu buat yang percaya, atau hutang di masa depan. Karena pada dasarnya yang namanya dunia spiritual itu nggak ada dimensi waktu. Kalau kita melakukan hal yang semua dengan susah payah, ya maka kita akan mendapatkan kesuksesan di masa depan. Kita sekolahnya rajin gitu ya, nggak pernah bolos, semuanya dikerjakan dengan sepenuh hati. Terus kalau pada satu saat nanti kita jadi orang yang berhasil, aneh nggak sih? Enggak kan? Kenapa? Karena kita udah bayar karmanya waktu kita masih kuliah. Jadi kita nggak boleh ngiri sama orang yang berhasil. Kita kan nggak tahu gimana perjuangannya mereka, ya. Jadi ini adalah ketika kita stepping off karma, bringing light and bliss consciousness. For many lifetimes you have been working with your karma that has now passed. Ya, jadi udah lewat, kita bayar karmanya gitu ya. There is no need for restitution nor punishment or guilt. Let those go so that you recognize your full potential, receiving a download of cosmic light and transforms your being. Ya, jadi ini udah kayak dibukakan jalan dari semua perjuangan itu sudah lewat gitu. Ini udah kita tinggal menerima bayarannya. Kalau previous eventnya di sini make waves, it's your turn to make a splash.
and rock a few creaky boats. Iya, jadi harus membuat perubahan kan ini. Membuat perubahan, kartu keduanya, you can't please anyone. Kalau misalnya kita membuat perubahan ada yang marah, ya so what gitu loh. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, pasti selalu ada pihak yang tidak setuju dengan kita, so what gitu loh. Ya, bumi ini diisi dengan banyak sekali orang ya, miliaran gitu ya. Jadi tenang aja bro, kalau ada 1-2 orang yang nggak peduli sama kita atau tidak setuju sama kita, ya masih banyak yang lain. When you focus on living up to other people's standard, you aren't spending enough time raising your own. Jadi yang penting adalah diri kita sendiri dan keberbedaan kita. Look gitu ya, semua orang ngelirik kita karena kita punya bulu belang bonteng kayak gini, yang lain kebanyakan warnanya coklat. Yang bilang kita belang bonteng jelek itu dia nggak bisa tahu bahwa ciptaan yang maha kuasa itu macam-macam. Kita termasuk yang masterpiece. Okay, you be proud of yourself. Spruce up your nest. Spruce up your nest. It's time for a little spring cleaning. Jadi bersih-bersih rumah kayaknya udah mungkin berat ya kemarin karena ya heavy aja, jadi kayaknya pantatnya berat banget gitu ya, disuruh gerak, suruh bersihin kamar, suruh bersihin rumah, kayak berat banget ya. Tapi enggak ya, kedepannya kita bisa bersih-bersih ya. Your home is sacred and your surrounding matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away or donating what you don't need. Your clutter could be someone else's gold. Ya, jadi kalau kita nyimpen sesuatu, kita keluarkan dari kamar kita lepaskan, let go, buat orang lain itu gold. Buat kita tuh cuman sampah gitu ya, nyampah terus nih, senengannya nimbun sampah gitu ya kalau orang yang senang koleksi sesuatu, tapi buat orang lain itu bisa gold. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process the things emotionally. A clear head and new room for a great art awaits. Spruce up your fabulous nest. Oke, kita lanjut ya. Dengan tarot yang klasik. Go directly to spread. Kita langsung buka. Wow. Tapi ini jelas perubahan ya sarannya. Dan kita lihat saran dan outcome-nya juga dia minor arcana, termasuk juga situasinya. Jadi ini cuman these two shall pass, cuman memang masalahnya ini ya, strength-nya ini yang major arcana. But let's see. Nih, situasinya earn rewards, fruit of labor, jelas ya. Ini memang kita yang upayakan semua kesukaran yang kita hadapi itu akan pay off gitu. Akan kita terima hasilnya, luxury, self-sufficiency, discipline. Karena apa? Karena kita berdisiplin sehingga kita berhak mendapatkan hasilnya. Apa sih challenge-nya? Instinctive drives, inner strength, survival, courage. Kenapa dia ada di challenge? I really don't know. Lewat dulu. Advice-nya sekarang ini perubahan asli. Perubahan. Jadi kalau kita pernah bilang sesuatu, kita nggak bisa janjikan sesuatu yang kita tidak bisa penuhi. Tapi mulut kita ingin mengucapkan karena kita ingin membuat orang lain merasa secure, which is not your responsibility. And who are you? God? No, you're not. Ya, yang namanya jalan orang, seberapapun kita ingin berada di jalan itu, tapi kalau sudah diambil sama yang punya, kamu bisa apa? Itu aja prinsipnya. Jangan bilang bahwa saya cold heart banget ya bilang begini. Saya berada di dalam situasi seperti itu relatif sering, sampai saya berpikir bahwa saya bukan punya saya. Makanya saya nggak pernah berani janji lagi. Kenapa? Saya nggak bisa janji ke diri sendiri bahkan. Ya kenapa? Karena ya nggak mungkin aja. Simply karena nggak dikasih ya nggak dikasih, mau ngomong apa gitu ya. Tapi barangkali adalah let go, itu kelebihan saya, sehingga ketika situasi memang tidak dimungkinkan, saya less struggling karena lebih menerima
flow yang diberikan kepada saya. Orang di sekitar saya bisa sangat kecewa pada saya, dan bahkan saya juga jadi ikut kecewa karena itu. Jadi kecewanya karena lebih melihat orang lain kecewa terhadap saya. Tapi apa? Ya kembali lagi, saya bukan punyanya saya. Saya nggak pernah kecewa untuk yang satu itu. Dan cukuplah hanya satu memang yang melindungi saya. Dan kalau belajar dari situasi saya let go, melihat kemudian perkembangannya, thank God, saya dilepaskan dari semua kesukaran tersebut tanpa saya harus betray secara langsung, dengan sengaja. Enggak, tidak ada satupun saya lakukan dengan sengaja, saya hanya mengikuti flow. Tapi kalaupun saya melakukan dengan sengaja, selama itu adalah untuk keselamatan, untuk kebahagiaan saya, untuk perkembangan diri saya, eligible kok. Maksudnya itu bisa diterima kok. Diterima sama semua orang, termasuk orang yang nomor satu merasa kecewa. Kenapa? Karena memang dia adalah entitas yang berbeda, individu yang berbeda. Bahwa semua kesepakatan itu bisa dibuat, bahwa semua kesepakatan itu akan mengalami challenge, mengalami tantangan, dan kemudian mengalami adjustment, perubahan, penyesuaian sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Seperti itu. Nah, tapi untuk sampai pada pemikiran tersebut, I learned the hard way. Tapi anyway, beginilah sarannya. Ya, silahkan belajar sendiri dari kehidupannya sendiri yang tertulis seperti ini. Outcome-nya adalah kita bisa beradaptasi. Kita bisa membuat perubahan dan kita bisa bahkan multitasking. Barangkali di periode transisi ini kita memang harus melakukan lebih dari satu hal sebelum kita masuk ke tanda petik dunia baru kita. Tapi kita juga bisa menggunakan waktu ini untuk play, karena ini hanya bercanda kan, periode bercanda. Anyway, tadi yang saya tidak mengerti adalah challenge-nya, strength. Iya, survival. Jadi rasanya seperti itu. Jadi kita memang sudah dalam posisi yang happy. Kita udah bisa mengambil semua apa yang kita upayakan di masa lalu gitu ya. Tapi ada kekuatan yang lebih besar. Ini challenge ya. Yang membuat kita tidak bisa menikmati ini dalam waktu panjang. Kita harus membuat perubahan. Apa boleh buat, this is what it is gitu ya. Seberapapun kita ingin comply sama keinginan kita, ada keinginan yang lebih besar yang lebih mampu mengarahkan jalannya kita. Instead of fighting that, struggling untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, maka kita lebih baik menerima dan membuat perubahan dan menganggap periode ini sebagai satu hal yang menyenangkan. Iya, saya juga terdiam, benar-benar saya juga mendengar kalimat saya juga ngerasa it hurts ya. It is. Turn a deaf ear to fear's voice. Jadi ini jelas bahwa akan ada banyak kata-kata yang bilang, kamu nih gimana sih ini? Itu semua basisnya adalah fear-based communication, fear-based action. Bikin tuli aja, jangan dengarin orang yang naysayer tadi. Ya, naysayer ada di mana-mana. Kita harus jalan maju. Kita nggak punya pilihan kecuali jalan maju. Kita nggak mungkin mundur. Karena apa? Karena flow ini arusnya yang bikin bukan mereka yang ketakutan, bukan. Flow ini datangnya bukan dari mereka. Mereka sama dengan kita, makhluk manusia juga. Ada flow yang lebih besar ya, gelombang yang lebih besar, arus yang lebih besar membawa kita sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan apa yang digariskan untuk kita. Tutup telinga, tulikan telinga kita terhadap semua yang berbasis ketakutan untuk menahan kita bergerak. Nggak bisa juga lagi kalau udah arusnya begitu deras, kan berarti kita harus nyari ada yang bisa disangkutin sama kita supaya kita di arus yang deras itu masih bisa bertahan di tempat. Tapi kan nggak bisa. Siapapun atau apapun yang kita pegang untuk menahan kita tidak bergerak, kan dia juga akan dapat arus tersebut.
Jadi apa? Don't be so serious. Ikutin aja arusnya. Percaya bahwa kita akan selamat sampai di tujuan. Oke? Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.